Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Yulia, NIM 1930102034. Baiklah, video ini saya buat guna untuk ujian tengah semester mata kuliah Budaya Alam Minangkabau yang berjudul Kelompok dan Organisasi Sosial Minangkabau. Sebelumnya kita perlu mengetahui dulu apa itu Minangkabau. Minang atau Minangkabau adalah kelompok etnik Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Wilayah penganut kebudayaannya meliputi Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian darat Jambi, bagian selatan Sumatera Utara, bagian barat daya Aceh, dan juga Negeri Sembilan yang ada di Malaysia. Dalam percakapan awam, orang Minang seringkali disebut atau disamakan sebagai orang Padang, yaitu Padang merujuk kepada ibu kota Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang. Namun, masyarakat Minangkabau biasanya akan menyebut kelompoknya dengan sebutan urang awak, yang berarti sama dengan urang Minang itu sendiri. Kelompok dan organisasi sosial di Minangkabau yang pertama adalah suku. Suku di Minangkabau atau persukuan dalam tatanan masyarakat Minangkabau merupakan basis dan organisasi sosial sekaligus tempat pertarungan kekuasaan yang fundamental. Pengertian awal dari kata suku dalam bahasa Minang dapat diartikan sebagai 1/4. Hal ini dikaitkan dengan pendirian suatu nagari di Minangkabau. Setiap suku dalam tradisi Minang diurut dari garis keturunan yang sama dari pihak ibu, dan diyakini berasal dari satu keturunan nenek moyang yang sama. Selain sebagai basis politik, suku juga merupakan basis dari unit-unit ekonomi. Kekayaan ditentukan oleh kepemilikan tanah keluarga, harta, dan sumber-sumber pemasukan lainnya yang dikenal sebagai harta pusaka. Nah, harta pusaka merupakan harta milik bersama dan seluruh anggota keluarga. Harta pusaka itu tidak boleh diperjualbelikan dan tidak dapat menjadi hak milik pribadi. Harta pusaka semacam dana jaminan untuk bersama melindungi anggota keluarga dari kemiskinan. Jika ada anggota keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi atau tertimpa musibah, maka harta pusaka dapat digadaikan. Nah, selanjutnya, suku bermacam-macam. Suku terbagi ke dalam beberapa cabang keluarga yang lebih kecil atau disebut payuang. Adapun unit yang paling kecil setelah sapayuang disebut saparui. Saparui biasanya tinggal pada sebuah rumah gadang secara bersama-sama. Pada awal pembentukan budaya Minangkabau oleh Datuk Tamangguang dan Datuk Parpatih nan Sabatang, hanya ada ampe suku induk dari dua kalarasan. Apa sih itu? Nan pertama adalah suku Koto, kedua suku Piliang, ketiga suku Bodi, keempat suku Caniago. Nah, dan jika kita melihat dari asal suku-suku dapat dikatakan kata-kata tersebut berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, kini suku-suku dalam Minangkabau berkembang mencapai ratusan suku. Di antara suku-suku tersebut adalah suku Payobada, suku Pitopang, suku Tanjung,
suku Sikumbang, suku Guji, suku Panai, suku Jamba, suku Panyalai, suku Kampai, suku Bendang, suku Malayu, suku Kutianyir, suku Mandailiang, suku Sipasang, suku Mandaliko, suku Sumage, suku Dalimo, suku Simabua, suku Salo, suku Singkuang, dan suku Rajodani. Yang kedua, kelompok dan organisasi sosial di Minangkabau adalah nagari di Minangkabau. Daerah Minangkabau terdiri dari banyak nagari. Nagari Iko merupakan daerah otonom dengan kekuasaan tertinggi di Minangkabau. Tidak ada kekuasaan sosial dan politik lainnya yang dapat mencampuri adik di sebuah nagari. Nagari yang berbeda akan mempunyai adat yang berbeda juga. Tiap nagari dipimpin oleh dewan yang terdiri dari suku dari Sado adalah suku yang ada di nagari tersebut. Dewan Iko disebut dengan Dewan Kerapatan Adat Nagari atau KAN. Dan dari hasil musyawarah dan mufakat dalam Dewan Iko lah sebuah keputusan dan peraturan yang mengikat untuk nagari itu dihasilkan. Dalam pembentukan suatu nagari, sejak dahulunya adalah karena dalam istilah pepatah dan ada pada masyarakat adat Minang itu surang, yaitu dari taratak menjadi dusun, dari dusun menjadi koto, dari koto menjadi nagari, dari nagari Bapanghulu. Jadi dalam sistem administrasi pemerintahan yang ada di kawasan Minang dimulai dari struktur terendah yang disebut taratak. Taratak kemudian berkembang menjadi dusun, dusun berkembang menjadi koto, dan koto berkembang menjadi nagari. Biasa setiap nagari yang dibantu minimal terdiri dari 4 suku yang mendomisili kawasan tersebut. Selanjutnya, sebagai pusat administrasi, nagari tersebut dibangunlah sebuah balai adat sekaligus sebagai tempat pertemuan dalam mengambil keputusan bersama para penghulu di nagari tersebut.